Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 3 Maret 1847 lahir seorang bayi dari pasangan Alexander Melville Bell dan Eliza Grace Simon Bell di Skotlandia. Dia merupakan anak kedua kakaknya yang bernama Melville James Bell dan adiknya Edward Charles Bell meninggal dunia karena tuberkulosis. Dia dibesarkan di keluarga yang sudah berkecimpung di dunia bahasa dan sastra. Kakek dan ayahnya merupakan mekanisme suara dan elokusi, sedangkan ibunya merupakan seorang pianis ulung meskipun tuli. Pada usia muda dia menunjukkan kemampuan yang tak biasa dalam memecahkan masalah. Pada usia 12 tahun saat dia bermain dengan teman-temannya di pabrik biji-bijian, dia melihat proses pengupasan biji gandum yang lambat. Setelah itu dia pulang ke rumah untuk membuat alat dengan dayung yang berputar dan sikat kuku yang memudahkan proses pelepasan sekam dari biji-bijian. Itu merupakan perangkat pertama yang dia ciptakan. Pada tahun 1870 dia beserta keluarganya pindah ke Brantford, Ontario di Kanada. Di sana dia mendirikan sebuah bengkel untuk melanjutkan studinya tentang suara manusia. Dan setahun kemudian dia pindah ke Boston, Amerika Serikat dan mulai mengerjakan perangkat yang lebih dikenal dengan telegraf harmonik atau telegraf harmonis. Dia mendapatkan dukungan finansial dari investor lokal yaitu Thomas Sanders dan Gardiner Hubbard untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut. Pada tahun 1873 hingga 1874 dia berusaha keras untuk menyempurnakan yaitu perangkat telegraf harmonik. Pada tahun 11 Juli 1877 dia menikah dengan Mabel Hubbard yang merupakan putri dari Gardiner Hubbard. Diketahui Mabel merupakan penyandang tuli sejak masa kanak-kanak. Mereka berdua dikaruniai 4 orang anak, 2 putra dan 2 putri. Namun kedua putra mereka meninggal saat masih bayi. Nasib ibu dan istrinya yang sama-sama tuli disebut sebagai alasan utama dia perhatian lebih pada teknologi suara. Dia menjadi sibuk bagaimana cara mengirim suara melalui kabel. Dan pada tahun 1875 dia dibantu oleh rekannya yang bernama Thomas Watson telah menemukan penerima sederhana yang mengubah listrik menjadi suara. Pada tanggal 7 Maret 1876 dia diberikan hak patennya atas telepon. Beberapa hari kemudian dia melakukan panggilan pertamanya kepada Watson. Diduga dia mengucapkan, "Mr. Watson, datanglah ke sini, saya ingin bertemu." Pada tahun 1877 Bell Company Telepon atau yang sekarang lebih dikenal dengan AT&T didirikan. Dan salah satu kata bijaknya yaitu, apabila satu pintu tertutup, maka pintu yang lain pun terbuka lebar. Akan tetapi seringkali kita menatap pintu yang tertutup itu begitu lamanya dan begitu sedihnya, sehingga kita tidak menyadari ada pintu lain yang begitu lebar terbuka untuk kita. Siapakah dia? Dialah Alexander Graham Bell, sang penemu telepon pertama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.